Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FG2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat bernama Rumahku. Kami terdiri dari 7 orang. Berikutnya mengenai siapa kami atau latar belakang terciptanya rumahku. Pertama, kenapa terciptanya ataupun dilahirkannya rumahku itu sebagai alat bantu untuk meningkatkan dan mengontrol keamanan ketika pemilik meninggalkan rumah. Lalu bagaimana cara aplikasi tersebut bekerja? Itu dengan mengaktifkan penggunaan smart home control sehingga bisa memonitor keamanan dimanapun pemilik rumah berada. Ada 6 dari problem dan opportunity yang kita lihat. Pertama, konteksnya itu kita melihat adanya peningkatan tingkat kejahatan yang terjadi pada lingkungan tempat tinggal, sehingga membuat orang ketika pergi meninggalkan rumah, terutama dalam waktu lama, akan merasa khawatir. Konteks tadi terjadi karena kurangnya kontrol atas aktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan alternatifnya itu adalah orang menggunakan alat rumah seperti smart home yang dapat diatur dalam jarak jauh. Dan untuk customer-nya itu sendiri kita menargetkan ada 2 golongan, yaitu pertama golongan menengah ke atas dan warga yang tinggal dengan keluarga. Untuk emotional impact-nya itu ada dengan adanya alat ini diharapkan rasa khawatir yang dimiliki oleh penggunanya dapat berkurang, dan untuk quantifiable impact-nya itu adanya meningkatnya keamanan rumah pengguna. Dan alternative shortcoming itu dari adanya problem dari alternatif yang sudah ada sekarang, yaitu tadi kan adanya penggunaan banyak teknologi smart home, tapi karena banyak teknologi smart home yang berbeda-beda itu pengaturnya itu akan ribet karena membutuhkan alat yang banyak dan juga aplikasi yang banyak. Problem interview dan survey result, jadi kita sudah melakukan survei pendek kepada 10 orang di lingkungan sekitar kita. Dari 10 orang itu kita menanyakan kepada mereka bagaimana rasa khawatir mereka jika mereka meninggalkan rumah saat waktu yang lama. Dari survei ini bisa dilihat dari skala 1 sampai 5, 8 orang menjawab skala kekhawatiran mereka adalah dalam angka 5, dan ada 2 orang yang tingkat kekhawatirannya pada tingkat skala 4. Lalu kedua, kita juga menanyakan mereka apakah mereka tertarik untuk menggunakan alat yang akan kami jual untuk mengatasi permasalahan mereka tersebut. Dan 10 dari 10 orang yang kita lakukan kita tanyakan ini menjawab mereka tertarik untuk menggunakan alatnya. Oke, tim composition dari rumahku ini, yang pertama ada Dristi Syafira Dermawan yang sebagai CEO dari rumahku. Yang tim member yang kedua ada Azili Isnaini Putri sebagai COO. Tim member 3 ada Zahra Arta Nindira sebagai CTO. Lalu ada tim member 4, Kezia Zaki Swastika sebagai CFO. Lalu tim member 5, Bima Sakti Hardi sebagai CMO. Berikutnya ada tim member 6, Novel Helga sebagai CRO. Dan yang terakhir tim member 7, Zaki Rahima Putri sebagai Personal Manager. Selanjutnya ada market size estimation, yang dimana kita mulai dari TEM, menargetkan di suatu daerah Jakarta Selatan, di misalnya ada 200.000 rumah, yang dimana kami memperkirakan bahwa sekitar 50% dari jumlah rumah tersebut tertarik dengan layanan kami. Kami memperkirakan biaya yang dikenakan oleh pelanggan itu sekitar 3 juta per tahunnya. Maka dari perkiraan 50% tadi, jika diprediksi dengan jumlah biaya 3 juta, maka per tahunnya akan menghasilkan 300 miliar. Untuk selanjutnya ada SEM. Kami menetapkan target kami hanya bisa melayani sekitar 97% dari total rumah yang tertarik dengan layanan kami. Berarti sekitar dari 100.000 rumah, jika 97%-nya berarti sekitar 97.000 rumah. Nah, terdapat 3.000 rumah yang tidak dapat kami layani karena ada beberapa faktor yang berpengaruh. Diperkirakan per rumahnya ada satu layanan digunakan. Jadi dari 97.000 rumah, mungkin sekitar ada 97.000 layanan juga yang digunakan. Terakhir ada SOM, yang dimana kami menggunakan informasi ini dari SAM, yang mengasumsikan kalau tingkat penetrasi pasar yang realistis berdasarkan market share tahun sebelumnya, sekitar 20% dari SAM. Jadi dari 97.000 layanan itu yang digunakan sekitar 20%, maka sekitar 19.400 layanan. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang customer persona, di mana Atika Zaira ini merupakan seorang wanita karir yang sangat passionate dalam pekerjaan, dan dia bekerja 8 jam per hari di kantor dan menggunakan jasa asisten rumah tangga dan babysitter untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Dan Atika ini juga sangat menyukai hal-hal yang berbau teknologi. Frustration yang dimiliki oleh Atika, dia tidak bisa memantau pekerjaan rumah dan memantau anak secara langsung, dan terlalu banyak aplikasi yang digunakan untuk mengontrol alat otomatis, sehingga goals-nya adalah Atika menjadi dapat memantau kondisi rumah dari jarak jauh dan dapat mengontrol seluruh alat otomatis hanya melalui satu aplikasi. Kemudian ada value proposition canvas, di mana produk yang kami tawarkan dan juga kami rancang adalah aplikasi berupa yang bernama Rumahku. Nah, aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan pelayanan maksimal dan juga bisa diakses secara online dan juga jarak jauh dalam satu waktu seperti smart home.
Kemudian kelebihan dari aplikasi Rumahku ini adalah kemudahan dalam mengoperasikan peralatan rumah secara bersamaan seperti smart home dalam waktu yang bersamaan atau 5-in-1 di mana bisa mengakses CCTV, pergerakan pintu, jendela, pagar rumah dan juga kemampuan menyalakan lampu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian aplikasi Rumahku ini hadir dikarenakan beberapa alasan karena sebelumnya pemilik rumah ini harus mengakses masing-masing fitur dengan satu persatu. Hal ini cukup memakan waktu apabila terjadi musibah yang tidak diinginkan. Harapannya aplikasi Rumahku ini dapat beroperasi dengan baik, kinerjanya tidak menurun, dan juga dapat dimanfaatkan selama bertahun-tahun atau jangka panjang. Pada intinya, produk yang kami tawarkan ini memberikan solusi untuk menuntaskan permasalahan ketidakefektifan penggunaan banyak aplikasi dalam mengoperasikan fitur-fitur, yaitu dengan menyatukan seluruh rangkaian fitur dalam satu aplikasi tanpa perlu berasal dari brand yang sama. Lalu juga dapat memecahkan permasalahan atas kekhawatiran berlebih terhadap kurangnya kontrol akan aktivitas di rumah, yaitu dengan memberikan akses yang setara menyeluruh ke berbagai sudut seperti layaknya mengawasi rumah secara langsung. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kelompok kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.